lagunya kalau sapi masuk ya ini ya. Ula. Dewa. Ya. Ini namanya sektor. Berapa? Fungsinya membaca dari disk, jadi mengenali jenis disk, DVD, CD, compact disk bisa. Setelah dikenali terus dibaca. Ini fungsinya. Setelah dibaca, dikirim ke isi loader. Fungsi isi loader ini membaca dari hard disk juga, yang hard disk melalui soket ini. Oh, ini ada loader. Betul. Membaca data yang dari hard disk bisa, dari disk bisa. Kumpulkan di sini, dikirim ke master servo. Dari master servo dibagi. Jadi gambar masuk ke BIOS, lalu disinkronkan masalah sistemnya antara PAL, NTSC, NTSC, suaranya dibagi ke sound processor. Ngasih untuk membantunya. Kalau di seri 39 ini udah nggak ada, bergabung ke sini. Kalau ini kan serinya 2947, 2947 ini udah gabung. Kalau 2942 atau 2950 ini masih 2 IC. Ini 2947 di seri 39 sudah gabung di 2 IC. Prosesor ini langsung hasilnya dikirim ke power amplifier di penguat suara. Audio video. Kalau gambarnya ini masih telah diproses sama BIOS untuk menyatukan sistemnya. Kalau udah dipasang asimetrik, misal asimetrik atau hybrid, udah multi, jadi multi sistem udah. Ini BIOSnya udah multi sistem. Kalau masih asli dari pabriknya kan masih tergantung dari sistemnya. Iya. Misal mesin ini sistemnya PAL, terus dikasih disk jenis NTSC, ini nggak akan mau, nggak bisa lewatin ini. Kalau udah dipasangin IC upgrade, masih kalau elektrik atau super 7 atau apa, dia udah multi, jadi kasih jenis disk apa aja. PAL, NTSC, NTSC, LPG bisa lolos ke BIOS. Setelah lolos ke BIOS ya dikirim ke unit prosesor. Jenis ininya masih bentuk foto, gambar ini belum jadi gambar hidup. Foto. Dari unit prosesor ini kan ada yang ini USB,
chip, MC. Jadi kontrolnya ke sini semua. Jadi data MC dibaca oleh unit prosesor, ketik juga controller unit prosesor dari USB, masuknya ke unit prosesor. Setelah data dibaca semua unit prosesor ini, misal data game apa, misal game bola gitu ya, datanya sudah masuk sini semua. Nah, kita tinggal mainin melalui joystick. Kita mau pilih gambar apa yang mau dimainkan, misal mau gambar menendang gitu kan, dipilih setelah dipilih dikumpulkan jadi di image launcher. Ini image launcher. Oh, itu image launcher. Jadi dibikin gambar-gambar seperti bikin buku. Nanti kalau kita berikan ini jadi kayak gambar hidup. Ya. Yang bikin gambar hidup ini jadi kayak electric motion engine. Ini kan gambar, hanya gambar. Kemudian image Gambar-gambar yang terpilih kita pilih stick. Itu dibikin seperti ibarat kayak buku, diurutkan launcher, lalu dikirim ke dijadikan gambar hidup di proses. Misal kita bikin gambar apa, gambar mati itu dibikin berapa pose gitu kan, kalau kita gitu kan jadi hidup kan. Iya. Nah, itu proses kerjanya di sini. Terus untuk mengalihkan datanya dari SDRAM, putaran datanya. Mana SDRAM yang proyeksi kaca itu? Nah, kalau SDRAM-nya nggak benar, kadang gambar jadi hang, nggak bisa ngalir. Gambar menjadi hidup ini disempurnakan untuk grafik menjadi user. Setelah ini kan gambar udah ada ini, udah jadi gambar. Nah, disinkronkan SRGB video ini agar bisa kebaca di TV. Jadi sinyal yang di PS sistem yang di PS ini dijadikan menjadi sinyal HP kepada Jadi kalau saya lihat ini suara ya. prosesor. Jadi kalau masalah suara kita nggak usah ngecek ke sini. Jadi ini prosesor. Ini untuk penguatnya, penguat suaranya langsung kirim. Oh, penguat suaranya jauh sekali ya. Melalui RP ini atau RP di sini 4 jalur, ini langsung masuk ke 4 HP. Penguat suara. Lengkap di Penguat suara. ini. Nah, setelah melewati penguat suara ini ada protesnya. Ya udah protes namanya. Biasanya kalau ada apa masalah di TV atau arus bebas dari TV, ini protes mati duluan. Nanti efeknya nggak ada suara kalau ini mati. Efeknya ada suara. Nah, kalau kita cabut nggak usah dikasih, cuma protes aja. Bisa cabut baru ada. Mau diganti bisa, nggak usah pasang lagi nggak bisa. Protesnya. Oh yang kecil ini ya? Iya, iya.
dia udah proses. Kalau video TV juga ada proteknya. Misal ada harus lepas dari TV, yang masuk sini, yang kan mati duluan. Jadi nggak ngenain ke ini. Bintang Ini kecil banget. Ini. Ya, yang ini. Ini untuk yang HP, audio-videonya. Ya, kalau ini yang untuk komponen, video komponen, proteknya. Kan HP ini kan ada satu HP yang biasa, yang colokannya 3, Iya. kuning, merah, putih. Nah, kalau ini colokannya 5, hijau, biru, terus apa? Pokoknya 5 lah, putih, merah, video komponen. Nggak pernah lihat kabel hijau. Ada video komponen namanya. Colokannya 5. Kalau yang AC audio video kan 3, nah itu colokannya 5. Namanya komponen, video komponen. Jadi colokan sini masuk, keluarnya 5. Jadi 3 buat gambar, 2 suara. Tulisannya kalau nggak salah YBBCR. Kalau TV-TV yang udah kesini pasti ada. Kalau TV-TV yang lama. Ini seri 39. 39. Ini 30. Ini masih. Kalau di sini ini isi sub CPU. Sub CPU itu beratnya di pemerintahannya lah, yang bagian atur semuanya, memberikan perintah ke semuanya. Ini. Sub CPU. Jadi otaknya. Kalau dia rusak, mati. Apa rusak semua dong? Enggak kerja semua nih. Itu nggak kerja karena kan pusatnya di dia kan ya, Iya. istilahnya ya. Kalau istilahnya kalau komputer ya prosesornya. Ini untuk pemerintah bagian semuanya, ini untuk pemerintahannya bagian konsumsi, kayak dapur, jadi regulatornya. Ini untuk jalur kontrol depan, ada depan. Untuk misal tombol restart, tombol open close, ya kontrol maksudnya ke sini. Jadi yang memberikan perintah ke semuanya ya ini. Dan kalau untuk di seri 5, ini 2 IC ini udah gabung. Jadi tugasnya sama-sama memerintah, cuman bagiannya beda. Kalau ini bagian pemerintahan umum, kalau ini bagian pemerintahan untuk regulator khusus satu daya. Oh. Nah, kalau di seri 5 ini dua-duanya udah gabung gitu. Oh di. Dan nggak ada. Iya, itu nggak ada. Udah gabung gitu. Nah, kalau di seri 3 pasang bentuknya masih di kaki seperti
Tidak kosong. Kalau 39 sudah seperti ini, tapi masih double. Ini juga masih ada ini. Cuman hanya bentuk dari sub CPU-nya ini. Nah kalau ini yang gede-gede, kalau yang kecil dari apa? Slim ya. Nah itu kayaknya lebih padat kayaknya ya, dipadetin ya. Kalau dari 9, 7, kita dibikin gabung-gabung IC-nya. Nah ini sub CPU-nya di sini dari 9. Master servo masih sama. Nah ini EE-nya, ini GS masih sama. EE-nya ini udah gabung. Ini IC RAM, IC kaca gabung sini. Ini prosesor udah gabung sini. Ini launcher udah gabung. Kalian loadernya enggak, loader gabung ini. Nah lo, kalau kayak Slim gini gimana nih? BIOS ya? Ini BIOS bukan? Bukan, itu motor. Ini penggerak motor. Servo. Servonya juga udah gabung ini. Ini kan buat gerakin motor pemutar CD, memutar. Nah, ini buat open close, buat naiknya full optik. Ini masih jadi 2. Nah, kalau begini udah gabung jadi 1. Pemutar CD ya, untuk penggerak maju mundurnya optik dia, untuk gerakan sepul naik turun full optik ya. Kan udah jarang pakai ini kan, maksudnya sekarang kan banyak kan harddisk. Iya. Jadi nggak dipakai nggak apa-apa, ini dicabut gitu nggak apa-apa. Ya, kalau di videonya masih sama, hanya beda seri aja. Kalau di seri 7 ini yang gabung EE sama GS-nya aja. Ini EE GS, EE plus GS. Di kaca masih nggak ada. Ini prosesor masih ada. Terus sama ininya udah gabung, ini 2. Jadi outer sama gabung jadi 1. Ini di seri 5 juga udah ada yang gabung outer sama sound processor. Jadi suaranya keluarnya dari ini nih. Ini ada resistor kecil-kecil, ada resistor kecil-kecil ini. Dia langsung ke sound amplifier, penguat suara. Jadi kalau di seri 39 masih ke input prosesor dan di sini masih bisa sama. Seri 5 di sini yang GH026, sound prosesornya sama loadernya jadi 1. Ini
gambar melalui bios ini, melalui proses bios, langsung ke tingkat prosesor. Prosesor, sensor, engine, GPS, Kok beda? Sama di video. Cuma terusnya kalau nggak Udah, ini kan jadi tahu tugas-tugasnya, nanti kalau ada kerusakan apa-apa jadi tahu, oh ini tugasnya ini. Kecuali yang slim kali ya. Kalau fungsi lebih gampang, ini lebih simpel. Iya, tapi iya, simpel sih simpel tapi Nah ini sini. iya kan ini masuk dari masuk sini dia langsung ke Sini. sini. Ini bolak-balik lagi. Ya langsung aja, langsung ke sini. Master servo fungsinya lebih membantu aja jadi sini. Prosesnya banyak kan udah di sini semua, hampir semua ini. Suara, gambar, udah jadi satu ya? Nah, kasih kaca, suaranya keluarnya di sini nih. Nih, ini kan harusnya ada RB nih, cuman dilangsungin. Nah ini keluar suara ini, langsung. Outputnya dari sini, asalnya. Karena IC ini udah gabung sini, di loader, di solid processor, image processor, image counter, jadi kaca, jadi satu. Ini di mana? Ini kecilannya. Oh ini. Ini udah jadi satu antara ini dengan ini ya, udah jadi satu Sudah. di sini. Ini biosnya. Ini yang ini ya. Nih video yang buat ke TV-nya. Ini enggak ya? Ini regulator nanti dibahas lain lagi. Main lagi ya. Iya. Kalau ini sama dengan ini apa nih? Servo. Servo. Oh iya, servo. Dua jadi satu. Ya, penggerak optik. Antara Optik lah ya. Optik sama motor. Jadi ini pemutar, kalau ada kerusakan ini dua masalah itu ya, di optik atau di apa pintunya atau apa masalah. Ditanya gelap lah ya. Apa sih yang harus dilakukan langkah awalnya? Nomor satu, cek tegangan dulu, tegangannya benar atau tidak. Bagian lah. Tegangan. Kalau dia terlantis, Jangan bagian di regulator ini nanti ini. di ancol ada rame. Tapi bukan tuh rame banget bukan. Sebenarnya dapurnya itu Soalnya sama aja ikutnya. fungsi. Bukan juga ancol bukan ya. Tegangan banyak main Aku virus. juga belajar di PSI, Itu virusnya kadang nggak putus, tapi ininya nggak kerja, tempat bisa aja. rekreasi. Apaan? Tempat jalan-jalan ada Monas. Kayak gini-giniannya diperiksain. Apa Dubai? Kalau elko jarang, Ah, kecuali kalau kelihatan mendung, nah itu baru rusak. oh. Elko jarang rusak. Jadi langkah awalnya ada selain periksa arus apa gelap udah mati
misalnya masih ada listriknya gitu ya? Masih ada listriknya, bisa jadi kayak RB gini, jadi nggak menghubungkan bisa. Jadi harusnya data itu mengalir melalui ini RB, nggak bisa ngalir karena putus. Tapi kalau datanya nggak mengalir di antara GS sama EE, dari EE ke GS itu nggak ngalir, misal ada yang putus, yang terjadi biasanya gambarnya ada tetap pecah, nggak sempurna. Kalau yang putusnya cuma 1-2, kalau putusnya banyak, jadi nggak ada gambar sama sekali. Kebanyakan paling putus 1-2. Yang namanya gelap itu apa sih? Saya nggak ngerti, misalnya Blank, jadi nggak ada tampilan sama sekali. Jadi kita nyalain power, hijau, ini nggak ada tampilan. suara? Kadang ada, kadang enggak. Ya, kalau suara ada kan berarti proses ini nggak bagus sampai ke sini. Bagian gambar lah ya. Banyak suara udah lolos sampai sini. Ini kalau misal gambarnya ada, suaranya nggak ada, jadi cek ya, jadi proteknya dulu, benar apa enggak. Kalau tesnya cabut aja, kalau dicabut ada suara, nanti proteknya protek. Tapi kalau dicabut aja, terus masih belum ada, ganti ke amplifier ini, amplifier. Kalau tetap masih nggak ada juga, ya di sini lah sudah. RB ini putus, bisa jadi nggak menghubungkan mengalirkan ke sini data suaranya. Ya, jadi ininya masalah. Ini yang gedean ini ampli. Ya, Oh, ini namanya ampli. amplifier. Tadi protek TV di mana? Ini Protek AP, ini satu protek AP-nya, kedua ini protek video komponen. Ini juga ada. kalau di sini berarti protek suara ini. Ini protek suaranya ini protek video. Nah ini video komponen ini. Pokoknya dia nggak jauh dari sini ya lah ya. Nggak jauh kan posisi panelnya di sini ya. Oh, jadi kalau terjadi ada masalah trouble dia akan langsung putusin. Sikring lah ya sebetulnya ya. Protek ya, bisa jadi sekring otomatis. Sikringnya ya, jadi ketika ada ini dia akan hitung dulu. Putus. Diputus maksudnya? Kalau sikring kan diputus. Kalau ini justru malah menghubungkan ke ground. Jadi nggak bisa ini sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Rusak nggak kalau udah terjadi seperti itu, rusak nggak ininya? Proteknya? Melindungi, ya, proteknya rusak. Ini melindungi ini. Iya kan, melindungi ini kan ya. Kayak sikring rumah lah ya, dia akan melindungi. Nah kalau rusak berarti kanibal. Itu bisa diambil aja, copot aja. Cuma kalau copot kan nggak ada pengaman, istilahnya kan nggak ada pengaman. Udah lost. Lost kan. Kalau mau itu ada yang jual? Cabutan. Ya cuma kan kalau nggak dipasang sih bisa nyala ya. Cuma kan resikonya kalau terjadi masalah akan jebol, dimatikan semuanya. Ininya. Cuman rata-rata ya dicabut aja bro. Nanti udah jadi dulu. Jadi dulu ya. Oh. Iya. Di pasaran di Glodok yang jual cuma IC-nya cuma Pius sama RB doang ya pokoknya ya. Oke, sama servo ini ada. Ya, servo udah jarang. Itu rusak. Yang lainnya ada. Jadi cuma Pius sama RB doang. Susah ya. Kasih kaca ada. Kasih kaca, oh ada yang jual. IC kaca. Oh ininya. IC kacanya ini. Termasuk kemarin kalau masalah bola-bolanya juga ya. Bola-bolanya. Iya, saya belum belajar pasang bola tuh, cuma udah pusing tuh.
juga ada yang jual, cuman ya cabutan dia nggak cap baru kan. Jadi cabutan, jadi pasangan kaki sendiri dijual. Cuman ya resiko karena kan baru cabutan juga. Sementara dari bilangnya nggak garansi. Iya. Iya. Kemarin jadi fungsi dari multitasker itu alat pengukur nggak cuma buat ngukur RB sama pius. Kalau yang kayak gini-ginian, kaki-kaki yang ada gini gimana? Bisa diukur nggak sih ini mas rusak apa enggaknya? Bisa di jalur tegangannya. Jadi ini kan rata-rata memakai tegangan 3 volt. Rata-rata memakai tegangan 3 volt. Kalau yang ini makainya 2 tegangan, jadi 165 sama 265. Kalau ini 165 aja. Kalau ini 1,8 sama 2,6. Nah, terus posisi suplainya dari sini nih. Posisi suplainya untuk GS ini 2,6 di sini. Dia langsung ke GS. Ini juga 2,6, satu lagi ada satu lagi yang masuk ke sini. Nah 165-nya ini buat dibagi 2 ke GS sama ke engine EE. Nah, kalau kita ukur misal jalur tegangannya ini nunggu short ke ground nyambung ya kan ada apa-apa nih, misal yang 1,6 ini sementara tegangan ini dipakai 2 IC ini kan itu short, jadi diukur ke ground nyambung nol nilainya. Normalnya kan paling 100 ohm, kita 100 ohm tegangan 1,5 kita ukur sampai 0 short. Setelah kita cabut resi regulatornya ini diukur lagi masih sama short lagi, tapi ya yang masih antara 2 ini antara EE sama GS. Nah di sini ada resistor pemisahnya nih, resistor pemisah. Kalau di seri 5 ini pemisahnya di sini, ini tegangan ini yang ke EE, nah ini ke GS. Kita pisahkan ini, dicopot, ukur lagi. Yang ini misal jadi udah nggak bunyi, yang sini jadi bunyi masih tetap, nah berarti EE-nya rusak. Nah kalau misal sebaliknya, ini setelah ini dicopot atau ini dicopot nih sama fungsinya bisa, yang bunyi yang ini GS ini rusak, sementara EE-nya enggak. Semua juga sama, jadi misal yang diukur yang nggak keluar tegangan sini misalnya ini kan 2,6 buat GS, yang satunya lagi 2,6 buat IC kaca. Misal ini short, salah satunya yang ke IC kaca ini short, jadi nggak ngeluarin tegangan, diukur ke ground dan nyambung. Kita cabut aja salah satu, yang dicabut dulu ini, yang kalau lebih gampang lah cabut dulu. Kalau bisa dicabut ini udah nggak bunyi ya artinya ini mau rusak, tinggal aja. Kalau dicabut masih bunyi, dicabut aja salah satu. Cabut salah satu ini udah nggak bunyi, berarti ini yang rusak. Dicabut masih bunyi, satu lagi udah nggak bunyi, udah lakukan. Bukannya kalau diukur bunyi berarti itu ada jasa, benar? Benar itu kalau dia fungsinya buat menghubungkan saja, kayak RB misalkan fungsinya buat menghubungkan. Ini itu berarti benar ya. Jadi kalau tegangan mah nyambung ke ground enggak. Nggak boleh. Tegangan kan antara tegangan plus sama ground kan min, nggak boleh nyatu.
Saya nggak paham nih sebenarnya. Tadi Mas Agus 165 ini nggak ngerti saya. Ngukurnya pakai yang ohm juga itu. Oh. Ya si regulator ini kan mengeluarkan 5 macam tegangan. Di kaki sini ini ada lubang ini. Ini 2,6 juga. 18, ini 18. Itu masing-masing ngasih semuanya dibagi. Ini misalnya 2,6 ini keluar 2,6 volt, ini masuknya ke GS, nyambung mati jalur ini nyambung ke sini. Nah kalau yang ini nyambungnya ke IC kaca. Masuk ke sini. Nah ini nggak boleh nyambung ke ground ini. Itu nggak boleh nyambung. Contohnya seperti ini. Ini kalau dia diukur ground, bunyi tit misalnya, bunyi tit seperti ini tit, nah ini kan nyambung. Yang ground itu nggak boleh, karena ini jalur tegangan. Jalur tegangan itu berarti tegangan plus. Kalau yang ground ini kan tegangan min, nggak boleh gabung. Kalau ada yang gabung ini berarti ada masalah. Kayak antara yang memberi tegangan sama yang dikasih tegangan, masalahnya gitu. Ya, kalau yang memberi tegangan ini dicabut, misalnya ini cabut, tapi masih bunyi, tit, ini misalnya masih bunyi, berarti yang bermasalah yang dikasih tegangannya ini. Dan sel sari salah satu sel tegangan itu masuknya ke IC kaca ini. Kita kalau cari aja salah satu mana yang menyebabkan jalur tegangan itu jadi short, jadi nyambung. Nah kalau tegangan yang ke ini masuk dari sini keluarnya. Masuknya ke makanya nggak boleh nyambung ke ground. Kalau nyambung ke ground bisa jadi E-nya rusak kan. Satu tegangan ini 1,65 dia dibagi 2 ke GS ya, ke EE ya. Kalau EE tegangannya cuma 1,65. Kalau GS tegangannya 1,65 ya, 2,6 ya. Untuk menentukan misal IC ini rusak, ya cukup diukur di jalur tegangannya. Ini karena jalur tegangan ini kan yang mendapat IC ini mendapat tegangan itu kan sudah pasti ada proteknya di sini. Di IC itu tentu ada proteknya, jenis kayak biota protek ini yang kan udah tertanam di sini. Kalau dia ada apa-apa pasti biota proteknya itu akan mati, menyebabkan jalurnya ini jadi short. Jalurnya ini jadi short, jalur tegangannya. Cara mengukur IC ini masih pangkanya ya di jalur tegangan ini sendiri. Ini contoh
contoh yang EE-nya mati, ini kan jalur tegangan sini nih, dari keluar dari IC ini ke sini nih. Nah, yang mati ya pasti jalur tegangan ini short ground seperti itu. Ini yang mati. Kalau yang hidup nggak akan bunyi. Ini nggak bunyi. Kalau nggak bunyi berarti E-nya bagus ya. Bagus, ya. Nah, ini bunyi ini. Mati. Kan Ke GS-nya? Ya, untuk menentukan GS atau enggaknya harus dipisah ini. Oh, nggak bisa kayak nggak bisa. Ini kan udah dipisah nih. Ini jalur tegangannya ini. Ini yang ke EE, ini yang ke GS. No, yang ke GS-nya enggak bunyi. Yang ke EE-nya bunyi. Nah, berarti EE-nya mati. Kalau ini yang ke GS, ini kan ada penghubung. Ini resistor udah saya cabut. Udah nggak saya hubungkan ke sini, kan harusnya hubung ke sini. Ini udah saya cabut. Nah, kalau di jari 5 penghubungnya ini udah nggak di sini posisinya, udah nggak di sini. Posisinya ini. Jadi ini cabut. Nanti ketahuan ini satu yang ke ES, satu lagi ke EE. Yang bunyi mana? Kalau yang ke EE bunyi ya rusak. Kalau yang ke ES bunyi ya rusak. Sama dengan yang seri 3. Seri 3 posisinya di sini penghubungnya. Ini sudah saya pisahkan. Ini yang ke GS, ini yang ke EE. Ini yang ke EE dia bunyi. Pasti EE-nya mati. PS enggak. Ini aman. Nah, untuk membuktikan lagi, cabut IC-nya. Setelah dicabut, terus ini udah nggak bunyi, ya udah pasti. Ini masalah gambar nih ya ceritanya ya. Iya kan? Ngeblank lah ya kita. Nah, yang tadi, yang ini nih yang saya bingung nih. Ini kayaknya tadi jalurnya, ini kayaknya pusat kendalinya ya. Kayaknya tadi bisa kemana-mana tadi Mas Agus bilang. Kalau kendali sini, kendali tegangan. Kendali tegangan ada di sini. Ini ya cuma menurutin perintah di sini. Kendalinya ada di sini. Jadi ininya dia dikasih tegangan. Ini kan masuk tegangannya ada fuse di sini. Ini dikasih tegangan 5 volt. Ke sini masuk, input masuk. Nah, dari 5 volt ini dia dibagi-bagi melalui perintah ini. Perintahnya dari yang menghubungkan perintahnya di sini. Langsung ke dan dapat perintah melalui RB ini. Setelah perintah ini dikeluarkan 2,6, 18. Nah, iya tuh. Bagi barangnya cuma kanal pintu. Jadi 5 volt dibagi. Duit 5.000, kasih 5.000, dan bagi-bagi. Contoh sini sini. Jadi 5. Iya, dari sini baru kan tadi dibagi ke EE, ke GS. Kalau dari sini udah keluar bagus, baru disalurin 2,6 ke sini. 2,6 lagi kaca. 1,8. 1,8 lagi ada di sini. Yang sini. Kalau ininya rusak, ya tentu dia nggak bisa melakukan tugasnya itu bagi tegangan itu. kalau rusak berarti arusnya putus dong ya? Iya, nggak ada tegangan. Nggak ada tegangan. Ada inputnya masuk 5 volt ya.
tapi dia nggak ngeluarin, nggak bisa ngebagi ke mana-mana. nggak keluar di kaki-kakinya ini. Harusnya ada 2,6, dia nggak ada, 0 atau kurang. Itu bisa. Bisa terjadi. Bisa, sering. Itu yang menyebabkan IC ini nggak bekerja sehingga nggak bisa ngeluarin gambar. Kalau di seri 3, seri 5 ini sering tapi dengan keluar. Jadi Tapi kalau tegangannya sama, misalnya kan 2,6, ini 2,6 ya, satunya nggak keluar, kita bisa gabungkan ke satunya lagi, kan tegangannya sama, jadi nggak usah ganti, bisa kita gabungnya. gabungkan maksudnya Gabung, jadi nyalur ke sini, nyalur kan, jumper. Tadi sorry lebih baiknya sih memang diganti, kan kalau kita bisa nggak punya, ini kan tegangannya sama, ngeluarinnya, cuman beda pintu aja, itu tinggal di kakinya gabungkan, nanti kan bisa dikeluarkan. perannya penting juga ini ya. Perannya penting sama seperti yang tadi kayak apa prosesornya. Nah, tadi maksudnya tahunnya tadi ini 2,6 masih jalan, antara ini berarti diukur ke sini ya. Ukurnya ke ground. Jadi posisinya ke 20 volt ini. Hah? 20 volt posisinya. 20 volt DC. Kalau yang simbolnya ini kan AC nih. Simbolnya ini AC. Ini kalau yang satu garis ini ya, satu garis, satunya titik-titik-titik, berarti DC, direct current, jadi nggak bisa kebalik. Kalau AC alternating current dia bisa bolak-balik. Jadi ukur, jadi yang min hitam, min ke ground, ini ground nih, sepanjang ini, tinggi-tinggi ini mas ground semua. Ini juga ground, ini boleh begini, boleh begini. Nah ini kita ukur kaki ini harus keluar 2,5. Ini juga sama. Ada yang 2,4, ada 2,6, tapi nggak masalah kalau sini. Mana? Kono? Ya, karena belum dinyalakan. Yang keluar tegangan kalau udah dihubungkan ke gitu. Oh, kalau ada tegangan baru ini angka di sini keluar. Iya. Ini tadi ngukurnya yang merahnya di colok di mana? Kalau hitam kan di ground, kalau merahnya Bukannya tangkep ya? Ya. Itu 2,4. Bisa 2,4, bisa 2,6. 1,8. Selamatkan. Ini tegangan nggak benar, ini kelebihan. Harusnya 1,8. Ini bisa jadi masalah. Ini tiga-tiganya harus 1,8. 1, 2, 3. Dua koma enam masuk, 2,4 masuk sini,
2,6 nya masuknya ke kaca. Kalau seperti ini jadi masalah. Misal tuh ngeluarinya kelebihan tuh 5, misalkan 1,8 sampai 2 ini jadi masalah. Emang enak? Kemudian patokannya ya 2,6, 2,4, 1,8, 1,8, 1,8. Ini sama ini beda ya? Sama, ini cuma karet aja. Oh, cuma karet aja. Oh. Pokoknya dia masuk 5 volt. Ini masuknya dari sini nih 5 volt. Melalui fuse ini 5 volt masuk, terus dibagi 26, 4, 8, 3 jalur. Mas Agus bukannya bukan di kakinya ya? Sama aja, Hah? sama aja, itu kan juga menghubungkan ke kaki. Sama aja. Kakinya kan ada berapa banyak, tapi kayaknya Ya banyak, cuman nggak cuma